Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 8 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak cerita yang diceritakan untuk mengilustrasikan kebenaran bahwa hidup bagaikan cermin, sebab kehidupan memantulkan tindakan yang sama dengan tindakan yang kita lakukan di depannya. Anak-anak, ini ada satu cerita yang sudah sering saya dengar tentang kebaikan dari seorang istri dari pendatang yang mula-mula. Seorang muda, Donald Wilson, dan istrinya mendirikan sebuah gubuk di padang rumput di perbatasan hutan yang sangat luas. Mereka satu-satunya penghuni untuk berkilo-kilometer keliling. Pada suatu hari, datang seorang Indian menuju ke gubuknya, dan dia kelihatan lelah, dan ketika dia semakin dekat, sang istri yang muda ini tahu dari wajah orang Indian ini bahwa dia sedang sakit dan kehausan. "Aku haus, tolong beri aku minum," dia berkata pada Donald. Tapi Donald menjawab dengan kasar, "Pergi sana. Aku tidak akan memberikan apa-apa pada orang Indian." Jawaban yang kasar itu menyakiti hati orang Indian itu, tapi dia berkata, "Aku tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Bisakah kamu memberi aku air minum?" "Pergi sana segera," jawab Donald. Dan pelan-pelan dengan marah, orang Indian itu berbalik dan pergi. Sang istri mendengar permintaan orang Indian itu. Dia khawatir dengan jawaban suaminya yang kasar itu. Melalui jendela, dia memperhatikan orang Indian itu perlahan-lahan pergi. Tapi dia belum pergi jauh, di mana dia jatuh. Segera wanita yang baik hati itu membawa roti dan air dan susu keluar dari pintu depan gubuk itu dan lari membantu orang Indian itu. Dia pingsan karena kehausan, tapi dengan air dingin dan dengan kata-kata yang lembut, wanita itu menyadarkan dia kembali. "Tolong maafkan kata-kata kasar suamiku," ia berkata, "dan ambillah roti dan susu ini." Setelah sadar, orang Indian itu segera pergi. Tapi sebelum pergi, dia memberi wanita itu sehelai bulu putih dari topinya dan berkata, "Ambil ini, merpati putih kecil, dan bila suamimu pergi berburu, suruh dia memakai bulu itu dan dia akan selamat. Aku sudah berencana untuk kembali untuk membunuh suamimu. Tapi demi kamu, aku akan membebaskan dia." 3 tahun berlalu, dan pada suatu hari, sementara Donald berburu, dia tersesat. Salju turun menutupi jejak-jejaknya. Donald memanggil-manggil, tapi teman-temannya tidak bisa mendengar dia. Panggilannya malah menarik perhatian orang Indian, dan segera bayangan-bayangan orang Indian mengelilingi dia. Mereka mengikat kedua tangan Donald ke belakang dan membawa Donald ke desa mereka. Kepala suku segera mengenali dia, dan Donald memakai bulu putih itu. "Untung kamu memakai bulu putih itu," kata kepala suku itu. "Kalau tidak, kamu akan dibunuh malam ini."
Tapi istrimu baik hati padaku, dan demi dia, aku akan berbaik hati padamu." Kepala suku itu memberi dia makan, memberi dia tempat yang hangat untuk tidur, dan keesokan harinya Donald diantar kembali ke gubuknya. Kebaikan hati orang Indian sebagai gantinya telah merubah hati Donald, dan sejak itu ada ikatan persahabatan antara penduduk hutan dengan penghuni gubuk kecil itu. Anak-anak, apakah kamu akan menuai kebaikan? Hanya ada satu cara untuk mendapatkan itu. Kamu harus menabur kebaikan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.